Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Atia dari Lokal IP 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya analisis yang berjudul Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk karya akhir mahasiswa. Kajian analisis sitasi. Yang pertama, pendahuluan. Di sini penulis menjelaskan mengapa perlu untuk dilakukan penelitian ini, dan juga di sini penulis memberikan gambaran untuk mengetahui penggunaan koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM sebagai sumber referensi dalam karya akhir mahasiswa. Evaluasi koleksi atau literatur di perpustakaan sangat penting untuk dilakukan untuk menilai tingkat ketersediaan dan keterampilan oleh pemustaka, dan juga menjelaskan tentang banyak faktor untuk menilai keberhasilan sebuah perpustakaan, diantaranya dengan melihat tingkat pemanfaatan koleksi yang dikelola. Nah, yang selanjutnya tentang tinjauan pustaka. Di sini di artikel ini ada 4 tinjauan pustaka. Yang pertama, keaslian penelitian. Yang kedua, arti penting penelitian evaluasi koleksi. Dan yang ketiga, evaluasi pemanfaatan koleksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang analisis situasi atau sitiran. Bisa dilihat di tulisan sebelah sini. Ini penjelasan tentang keempat tinjauan pustaka dari artikel ini. Yang selanjutnya, masalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data atau fakta tentang ragam dan tingkatan pemanfaatan literatur dan penulisan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Untuk selanjutnya, ada 3 tujuan penelitian dari artikel ini. Di sini penulis menulis ada 3 macam tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui jenis literatur yang disitir dalam karya akhir. Terus yang kedua, bahasa literatur yang disitir dalam karya akhir. Terus yang ketiga, tingkat ketersediaan literatur yang disitir dalam tugas akhir. Nah, ini penjelasan tentang hasil dan pembahasan dari artikel ini. Yang pertama, ada koleksi perpustakaan Fakultas Hukum UGM. Seperti yang kita lihat di sini, perkembangan koleksi paling banyak berupa literatur jenis buku. Sejak tahun 2014, jumlah buku terjadi peningkatan sebanyak 723 judul dan 2.883 eksemplar. Terus yang kedua, ada jenis literatur. Berdasarkan hasil pengolahan data, siltiran menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan siltiran dalam tugas akhir mereka sebanyak 6.625 atau 80 total siltiran atau jumlah sampel sebesar 83 siltiran. Karya akhir program studi S3 disertai paling banyak menggunakan siltiran, yaitu sebanyak 173 program studi S1, skripsi 56 siltiran, dan yang paling sedikit menggunakan siltiran program studi S2 sebanyak 51 siltiran. Terus yang ketiga, yaitu jumlah sitiran berdasarkan jenis karya. Jenis karya akhir mahasiswa dengan jumlah sitiran tertinggi. Jenis karya disertai dengan jumlah sitiran setiap judulnya sebesar 173. Kedua, jenis karya skripsi dengan jumlah 56 sitiran, dan ketiga, jenis karya tesis dengan jumlah 51. Bisa kita lihat seperti tulisan sebelah sini. Berdasarkan hasil tersebut, ternyata rata-rata jumlah sitiran skripsi lebih banyak daripada jumlah sitiran tesis yang terpaut 5 sitiran. Namun demikian, keduanya terpaut jauh dari jumlah sitiran disertai dengan
tempat 100 lebih sitiran. Di sini bisa kita lihat ada juga berdasarkan literatur. Di sini bisa kita baca berdasarkan bahasa literatur yang digunakan sebagai sumber referensi menulis karya akhir mahasiswa Fakultas Hukum UGM tahun 2016, maka penggunaan literatur bahasa Indonesia menempati peringkat pertama sebesar 95%, kedua 4,84% menggunakan literatur bahasa Inggris, sisanya kurang dari 0,2% menggunakan literatur bahasa Arab, Belanda, dan Prancis. Dan yang kelima yaitu tentang ketersediaan literatur. Secara umum ketersediaan literatur dapat dikatakan baik, namun demikian perlu ditingkatkan baik judul maupun jenis koleksinya agar tingkat ketersediaannya dapat meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan penulis karya akhir disertai dengan tingkat ketersediaan baru mencapai 54%. Nah, di sini juga dijelaskan tentang ketersediaan buku. Tingkat ketersediaan buku untuk memenuhi penulisan karya akhir mahasiswa di 3 program studi mencapai 67%. Baik, perlu dicermati bahwa jumlah sitiran bersumber literatur dari jenis buku di masing-masing jenis karya akhir berbeda-beda. Untuk disertai rata-rata menggunakan 122, tesis 31, skripsi 21 sitiran. Terus mengenai penggunaan buku berdasarkan bahasa. Penggunaan literatur bersumber dari buku bahasa Inggris sebesar 11,6% dengan perhitungan 423 sitiran berbahasa Inggris dibagi 3.634 sitiran berbahasa Indonesia. Untuk selanjutnya tentang ketersediaan jurnal. Secara keseluruhan jumlah sitiran yang bersumber dari artikel jurnal sebanyak 7% dari total jumlah sitiran. Jika diambil rata-rata, maka setiap karya akhir mahasiswa menggunakan sitiran bersumber jurnal sebanyak 6 sitiran. Terus selanjutnya tentang jenis jurnal. Berikut hasil menunjukkan bahwa jurnal Indonesia lebih banyak digunakan 68%, sedangkan jumlah jurnal Inggris digunakan sebesar 32%. Selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan jurnal berbahasa Inggris. Secara keseluruhan penggunaan sitiran bersumber dari jurnal berbahasa Inggris masih sedikit, yaitu rata-rata 3 sitiran di setiap judul karya akhir. Di sini ada juga penjelasan tentang penggunaan makalah. Jumlah literatur yang bersumber dari makalah sebanyak 4%, sedangkan rata-rata penggunaan makalah sebagai sumber referensi sangat rendah, yaitu 3 sitiran untuk setiap judulnya, sedangkan tingkat ketersediaan makalah di perpustakaan Fakultas Hukum UGM juga sangat kecil, yaitu 11%. Selanjutnya mengenai penggunaan literatur peraturan dan perundang-undangan. Rata-rata jumlah sitiran dari literatur peraturan dan perundang-undangan yakni 12. Nah, sekarang kesimpulan dari artikel tadi yaitu berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, jenis literatur yang paling banyak digunakan adalah buku. Terus yang kedua, bahasa literatur yang dominan digunakan adalah bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, tingkat pemanfaatan database jurnal yang digunakan oleh UGM sangat rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.